Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke mata kuliah manajemen industri hasil perairan. Baik, ini pertemuan ketiga ya teman-teman tentang strategi perencanaan industri ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membuat sebuah industri, berarti teman-teman harus tahu nih caranya bagaimana untuk merencanakan perencanaan industri tersebut. Ya, oke. Sebelumnya kita harus tahu dulu bagaimana tentang arti dari strategi planning atau perencanaan industri itu. Nah, perencanaan industri itu merupakan proses berpikir secara menyeluruh yang berkaitan dengan aspek lingkungan dan misi perusahaan, sehingga diperoleh pedoman dasar ya untuk mengambil keputusan sekaligus menetapkan tujuan dan sasaran perusahaan yang diinginkan di masa mendatang. Supaya intinya supaya industri tersebut tidak merugi ya. Jadi harus ada plan A, plan B hingga plan Z ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk menerapkan strategi planning atau apa namanya perencanaan industri itu banyak sekali ya cara-caranya ya, nanti kita bahas. Nah, untuk perencanaan industri sendiri, kita harus sesuaikan dengan visi dan misi perusahaan. Yang pertama, visi dan misi perusahaan ini merupakan sebuah pedoman ya bagi sebuah perusahaan dalam menjaga strategic planning atau perencanaan industrinya. Nah, kemudian manifestasi visi dan misi ini biasanya disederhanakan kembali menjadi short statement. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu gitu ya, banyak perusahaan atau industri yang memang memiliki short statement. Salah satu contohnya seperti kayak perusahaan Philips yang dia punya apa namanya short statement-nya dalam bentuk make everything is better gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu banyaklah terkait dengan apa namanya brand ya, brand industri itu mereka memiliki satu apa ya namanya short statement gitu. Nah, dalam menyusun apa namanya perencanaan industri ya, itu banyak sekali komponen-komponen yang harus kita pahami bersama ya. Yang pertama, kalau dalam konteks industri, kita harus tahu market kita siapa. Ya, market kita siapa, kemudian kompetitor kita siapa. Misalkan kita mau bikin apa ya namanya mie, ya mie dari rumput laut gitu ya, industri mie dari rumput laut. Nah, market kita siapa? Market kita ini misalkan yang mengerti kandungan mie rumput laut gitu ya. Mie rumput lautnya misalkan itu orang-orang high ya atau di segmentasi menengah ke atas karena mereka lebih lebih memilih apa namanya hidup sehat gitu ya. Kemudian kompetitor kita siapa? Kompetitor kita jelas ya. Ada yang selama ini mungkin Indomie biasa gitu ya atau mie biasa gitu ya. Nah, itu salah satunya. Nah, kalau yang punya kita mungkin ada health benefit ya, ada apa namanya untuk kesehatan. Nah, kalau untuk yang mie biasa itu bagaimana gitu. Nah, itu kita harus paham juga. Sehingga kalau untuk merencanakan semua industri kita harus lebih apa namanya mengerti terkait dengan market dan kompetitornya. Nah, kemudian organisasinya seperti apa? Apakah kita untuk profit ya? Kemudian bagaimana ya terkait dengan apa namanya kelebihannya gitu ya atau tujuannya gitu misalkan produk service gitu atau produk atau service gitu ya jadi produk atau jasa gitu ya nah itu lihat dari situ. Nah kalau misalkan tadi contohnya mie rumput laut berarti kita ngomongin tentang produk gitu. Nah kemudian untuk operation policy, nah, ini gimana nih desainnya jadi dari awal sampai akhir itu harus benar-benar apa namanya direncanakan atau apa namanya di create ya dibuat gitu ya sehingga kalau misalkan teman-teman tahu operasi ini yang paling penting nanti kita ngomongin juga tentang sistem operasi ya sistem operasi dari satu industri. Nah
Itu nanti di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada managing conversion. Nah, managing conversion ini kita sudah masuk ke dalam teknis, di mana kita harus tahu kualitas dari mie rumput laut itu seperti apa, kemudian efisiensi dari prosesnya seperti apa, gitu ya, efektif enggak, gitu ya. Kemudian schedule-nya atau agendanya seperti apa, gitu. Nah, itu harus benar-benar bisa kita sesuaikan, ya. Namanya juga perencanaan kan. Makanya harus disesuaikan. Kalau memang semuanya bisa dalam level untung ya, untungnya juga seberapa besar gitu ya. Itu bisa membuat komponen keuntungan itu bisa dalam bentuk hmm, dana ya, atau secara ekonomis, kemudian secara waktu, dan secara pekerjaan gitu ya. Itu harus benar-benar dipikirkan kalau untuk kita ingin merencanakan sebuah industri. Nah, keuntungannya seberapa besar? Nah, itu juga harus bisa dibuat. Kalau misalkan keuntungan, nanti kita ngomongin juga terkait dengan finansial ya, finansial dan pemasaran. Nanti itu di pertemuan selanjutnya. Ya, nanti kita bahas tentang hal itu. Nah, kalau memang sudah untung, baru kita akan membuat sebuah industrinya, gitu ya. Lebih seperti itu. Nah, untuk melihat atau merencanakan sebuah industri, kita juga harus berpatokan ke beberapa komponen. Biasanya kalau misalkan ilmunya dalam ilmu pendekatan perencanaan masa depan, itu namanya forecasting. Nah, forecasting ini biasanya digunakan untuk menentukan ya arah dari tujuan si industri tersebut. Nah, forecasting sendiri biasanya diartikan sebagai penggunaan data waktu lampau ya untuk menentukan atau meramalkan kejadian di waktu yang akan datang. Nah, sehingga dapat dipakai dalam pengambilan keputusan pada sebuah industri. Nanti kita bahas terkait dengan metode-metodenya, apa saja yang memang bisa kerjakan. Kurang lebih seperti itu. Nah, dalam forecasting itu kita ada data kuantitatif dan ada data kualitatif. Nah, data kualitatif dan data kualitatif ini dikonversikan ke dalam bentuk angka biasanya. Misalkan nih, kalau misalkan data kuantitatif kan jelas ya, itu dalam bentuk angka. Nah, kemudian kalau dalam kualitatif itu misalkan contohnya produk A gitu ya, produk A. Nah, ini biasanya ada orang yang bilang suka, ada yang bilang tidak suka. Nah, itu kemungkinan besar bisa kita kualitatifkan. Misalkan angka yang suka itu mungkin angkanya lebih besar gitu ya. Misalkan ada kita ngomongin suka dan tidak suka aja ya. Jadi angka suka itu berarti di angka 2. Kita berikan angka 2. Nah, kalau misalkan tidak suka itu di angka 1 misalkan. Nah, itu kemudian nanti kita konversikan, kan kemudian kita analisis menggunakan beberapa model matematik ya. Nah, kalau untuk model matematiknya nanti saya coba berikan ke teman-teman, tapi bukan di slide ini ya, nanti saya coba berikan di video yang lain. Nah, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk membuat sebuah keputusan. Jadi dengan kata lain, nanti kalau misalkan trennya seperti itu ya di waktu lampau, nah nanti kita akan tahu nih di masa depan seperti apa. Nah, nanti bisa membuat sebuah keuntungannya seperti apa, gitu loh. Ya, kurang lebih nanti coba saya berikan ya terkait dengan metode seperti itu atau model-model matematikanya. Mungkin di sepada saya berikan. Nah, jika dilihat dari proses tersebut, maka forecasting merupakan sebenarnya analisis kuantitatif. Ya, jadi kita bisa mendeskripsikan bahwa forecasting ini sebenarnya analisis yang berdasarkan dari data kuantitatif, gitu ya. Nah, data dalam forecasting ini pengambilan keputusannya ya itu biasanya tergantung dari beberapa komponen. Pertama biasanya ada dari intuisi seseorang ya, mengambil keputusan dalam forecasting maka disebut dengan analisis kualitatif. Nah, kalau untuk yang kualitatif sendiri biasanya penentuannya itu menggunakan metode-metode yang kayak seperti SWOT gitu ya.
Delphi nominal grup teknik. Jadi memang orang-orang yang memiliki pengalaman ya, biasanya memiliki pengalaman di bidang industri tersebut. Ya, contohnya misalkan ada praktisi lah gitu ya, praktisi. Nah, praktisi itu udah lebih paham tuh biasanya kalau terkait dengan pengambilan keputusan dalam kemajuan industri. Makanya beberapa industri biasanya meng-hire praktisi-praktisi untuk apa? Untuk sebagai penasehat ya dalam penentuan pengambilan keputusan industrinya gitu kurang lebih. Nah, nanti kita ngomongin tentang metode Delphi, metode teknik, kemudian ada SWOT ya. Nah, untuk metode Delphi sendiri ya, metode Delphi ini sebenarnya sebuah teknik forecasting yang pelaksanaannya melibatkan sejumlah ahli ya, yang bekerja secara terpisah dan akhirnya diperoleh suatu konsensus atau keputusan peramalan yang dipimpin oleh seorang koordinator yang benar-benar ahli. Nah, ini kalau misalkan teman-teman tahu nih, biasanya kalau misalkan dalam konteksnya project ya, project ini pasti menggunakan metode Delphi. Jadi dari hasil sejumlah ahli itu, ahlinya juga kan pasti menggunakan data kuantitatif ya, dan biasanya misalkan berdasarkan dari beberapa kajian-kajian yang diawali dengan penelitian gitu ya, biasanya seperti itu, kemudian baru dilakukanlah pengambilan keputusan berdasarkan dari analisis-analisis yang telah dilakukan. Nah, kalau untuk yang nominal group teknik, ini pengambilan keputusannya dilakukan secara bersama-sama dengan tim yang bekerja sama secara terbuka dan tidak terpisah. Dalam arti, misalkan kalau misalkan yang tadi yang metode Delphi itu disesuaikan dengan ketenaga ahlian gitu ya. Misalkan satu proyek itu diambil oleh tenaga ahli. Nah, kalau misalkan nominal group teknik ini dilakukan bersama-sama seperti halnya kayak musyawarah mufakat lah gitu ya. Atau rapat gitu ya. Kalau teman-teman tahu misalkan kan teman-teman misalkan ada yang di HIMAPI gitu ya. Nah, itu untuk menentukan suatu keputusan atau pengambilan keputusan itu pasti didasarkan oleh musyawarah mufakat. Nah, itu kurang lebih namanya nominal group teknik ya. Nah, dalam konteksnya kalau misalkan kita mau melihat ke depan ya, industri perencanaan industri ke depan, nah, kita harus tahu juga terkait dengan pola permintaan biasanya. Nah, pola permintaan ini biasanya di siklus menurut runut waktu, misalkan dari 2001, 2002, 2003 hingga sampai 2000 misalkan 18 misalkan ya. Nah, kalau misalkan kita mau melihat ke depannya gitu ya, ke misalkan di 2021 atau 2022, 2023 gitu ya. Nah, kita harus melihat juga pola permintaan yang ada dari tadi 2001 sampai kalau lebih lampau itu lebih bagus. Jadi lebih banyak referensinya gitu ya. Karena pola permintaan pasar biasanya naik turun gitu ya. Nanti kita bisa kaji ke arah seasonal ya, biasanya seasonal gitu. Jadi season ya. Seasonal itu kadang terkait dengan permintaan A biasanya di bulan ini banyaknya gitu-gitu. Kalau yang perusahaan B di bulan ini biasanya. Nah, kalau misalkan kita tahu yang A ini berapa, yang B ini berapa, nah tiap bulan tuh nanti biasanya kelihatan. Nah, pola-pola itu yang harus kita ambil dan kita kerjakan gitu kurang lebih. Biasanya permintaan pasar akan suatu produk cenderung membentuk pola permintaannya. Jadi ada seasonal atau linear atau apa gitu ya. Jadi kita bisa cek kurang lebih kayak gitu. Nah, terdapat 3 pola permintaan dalam forecasting. Itu yang pertama constant demand, jadi dia konstan ya, tidak terpengaruh dengan yang lain. Kemudian seasonal atau cyclical ya, cyclical demand ada. Kemudian linear trend, jadi linear tuh begini aja, lanjut aja gitu kurang lebih. Nah, ini sedikit kalau seasonal kurang lebih kayak gini. Jadi ada polanya ya. Nanti biasanya nih perusahaan nih di bulan Januari misalkan ya itu tinggi ya. Kemudian di bulan Juli dia rendah gitu permintaannya gitu. Ini maksudnya konsumennya ya, maksudnya konsumennya. Nah, kalau yang ini ya menanjak terus, jadi tidak turun ya, dia pasti akan menanjak. Oke, karena dia kebutuhannya terus meningkat jadi akan lebih menanjak. Nah, kalau misalkan konstan ya udah dia selamanya akan seperti itu gitu. Nah, biasanya konsumen juga ada yang seperti ini. Nah, ini pola-pola konsumen yang memang
ada di industri gitu. Nah, dalam forecasting itu juga ternyata ada beberapa kesalahan. Yang biasanya kalau misalkan kesalahan ini dibuat terkait misalkan adanya beberapa hal ya, misalkan force majeure ya, misalkan. Seperti sekarang nih, saat ini terkait dengan adanya apa namanya virus corona gitu ya. Nah, itu kan akan membuat ramalannya kita ini tidak sesuai dengan aktual demand. Nah, ini biasanya kalau misalkan kesalahan perkiraan ini biasanya terkait dengan isu-isu yang memang beredar yang ada di dunia atau di dalam negeri, kurang lebih seperti itu. Ini tadi isu kesehatan ya, terkait dengan virus corona ini kan pasti membuat semua industri itu kalang kabut ya, karena tidak sesuai dengan peramalannya, ya. Tidak sesuai dengan perencanaan yang dibuat oleh industri tersebut. Nah, untuk kita melihat apa namanya kajiannya, kita juga bisa dapat melihat dari metode runut waktu ya. Nah, pertama ada rata-rata sederhana atau simple average, adalah rata-rata permintaan yang terjadi seluruh periode dengan jumlah periode. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu, kita bisa cek dari rata-rata permintaan yang terjadi dalam satu periode ya dibagi dengan jumlah periodenya. Nah, kemudian rata-rata sederhana bergerak. Nah, simple moving average ini adalah metode menghitung rata-rata permintaan dengan meninggalkan periode yang lama, sehingga akan diperoleh data yang paling cocok digunakan. Jadi metode yang lamanya itu dihilangkan, atau periode yang lamanya itu dihilangkan. Kita mau lihat dari periode yang baru, misalkan di 5 tahun terakhir atau di 10 tahun terakhir. Kemudian ada rata-rata tertimbang, itu weighted moving average adalah metode perhitungan permintaan dengan cara menggunakan pembuatan peluang atau probability pada setiap waktu lampau. Jadi kita misalkan bisa melihat dari apa namanya bobot ya, bobot dari apa namanya perhitungannya gitu ya. Kalau seperti itu bisa kita cek, bisa kita kaji juga terkait dengan apa namanya probability-nya. Kemungkinan misalkan di waktu normal seperti apa ya, kemudian di waktu apa namanya paceklik seperti apa ya, kemudian kalau di waktu panen misalkan seperti apa, itu bisa kelihatan dari rata-rata tertimbang. Nah, kemudian ada metode SWOT, di mana SWOT ini merupakan analisis yang digunakan untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ini biasanya banyak dikaji, banyak digunakan ya. Ini yang paling gampang biasanya seperti itu. Nah, kemudian analisis kekuatan dan kelemahan ini dapat diketahui melalui analisis faktor internal dari perusahaan. Analisis peluang dan ancaman dapat diketahui melalui dari faktor-faktor eksternal dari perusahaan. Ya. Kalau kekuatan kelemahan itu dari internal, kalau peluang dan ancaman itu dari eksternalnya. Nah, strategi dalam SWOT itu ada yang namanya strategi apa namanya kalau diterapkan sesuai dengan kekuatan dan peluang itu namanya strategi agresif. Kemudian strategi antara kekuatan dan ancaman itu namanya strategi diversifikasi. Tadi ya, strategi diversifikasi itu misalkan kita bikin mini rumput laut gitu ya. Nah, gitu. Kalau strategi agresif ini kita udah punya mini rumput laut bagus gitu ya, head benefit ya. Nah, itu bisa diagresifkan ke misalkan ke apa namanya orang-orang segmen orang-orang menengah ke atas. Nah, kemudian strategi stabilitas perlu diterapkan pada perusahaan ketika kita punya kelemahan dan peluang. Jadi harus stabil dulu nih rencananya untuk produk mie rumput laut yang kita buat gitu ya. Kemudian strategi defensif yang diterapkan pada saat perusahaan memiliki kelemahan dan ancaman. Nah, ada ancaman lain misalkan kompetitor juga buat gitu ya mie rumput laut gitu. Nah, itu gimana caranya supaya kita bisa settle atau bisa apa namanya berkembang ya. Nah, itu namanya strategi defensif untuk mempertahankan produk kita. Nah, ini matriks-matriksnya kita bisa cek ya dari apa namanya kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman gitu ya. Ada agresif, stabilitas, diversifikasi dan defensif. Nah,
Mungkin itu saja terkait dengan strategi planning ya untuk industri. Teman-teman nanti bisa lihat di Spada untuk terkait dengan metode-metode forecasting lainnya. Nah, saya coba masukkan ke Spada, nanti bisa dilihat di situ bagaimana cara menghitungnya. Yang kemudian tadi yang ada cyclical, kemudian seasonal, kemudian linear, konstan, itu nanti bisa teman-teman bisa cek bagaimana cara pendekatan untuk menghitungnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik, untuk pertemuan ketiga ini saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.